Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1. Selamat berjumpa lagi kita di pertemuan ini. Saya berharap semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan pada semester ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau akan diskusi tentang materi Islam rahmatan lil alamin. Mungkin kata ini atau istilah ini sudah tidak asing, banyak yang sudah sering dengar. Tetapi mungkin ya sebagian syukur kalau sudah paham, mungkin sebagian belum paham apa itu makna atau arti Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau sekilas dari etimologi bahasa ya, ini di sini Islam rahmat itu berarti memberikan kasih sayang ya, lil alamin itu untuk semesta alam atau seluruh alam. Di sini kita lihat konsep Islam rahmatan lil alam itu bagaimana. Nah, pertama, Islam rahmatan lil alam itu berarti Islam sebagai rahmat universal, membawa nilai kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Itu makna konsep pertama. Dari sisi dasar teologis dan implementasi, Islam sebagai rahmatan lil alamin secara spiritual kita akan bahas ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana dasar teologis dan implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu, baik kita lihat dari sisi spiritual, sosial, dan ekologis. Nah, di sini Islam bukan hanya sebagai sebuah agama ritual yang meluluh ibadah, melainkan Islam itu merupakan satu sistem kehidupan yang menyeluruh, universal, atau sering kalau dalam istilah Al-Quran disebut dengan kafah, menyeluruh, komprehensif, totalitas gitu. Artinya bahwa apabila seseorang mengatakan dirinya sebagai Islam, maka dia harus bisa menerapkan semua nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau sering disebut dengan hadis-hadis Nabi. Konsep rahmatan lil alamin adalah fondasi keislaman yang merangkul seluruh makhluk. Ya, jadi Islam seringkali diperspektifkan secara sempit hanya sebagai agama ritual atau agama yang hanya ibadah ya di masjid, sholat. Padahal Islam itu hadir sebagai sistem hidup yang menyeluruh atau disebut dengan syumul, yang membawa rahmat bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Konsep rahmatan lil alamin ini menjadi identitas Islam yang perlu dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kontemporer sehari-hari setiap umat Islam. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada perbedaan antara suku, ras. Semuanya adalah sama. Dalam konsep Islam, semua manusia itu sama. Tidak ada seseorang yang lebih tinggi atau lebih mulia daripada yang lainnya. Semuanya sama di hadapan sang pencipta. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, semuanya adalah di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan antara satu individu dan individu lain adalah bagaimana ibadah mereka atau kebaikan-kebaikan mereka. Itu yang membuat berbeda. Nah, itu konsep Islam rahmatin alam ini adalah Islam yang harus memberikan sebuah kedamaian di seluruh dunia ya. Jadi semuanya harus bisa mendapat kedamaian apabila di situ Islam itu berada. Hal ini termaktub dalam dalil Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguhnya dan kami tidak mengutus Muhammad, dalam hal ini Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya Nabi Muhammad itu turun membawa Islam, itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalil-dalil
hadis-hadis yang mengindikasikan bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk yang suci. Ya. Oleh karena itu, tujuan utama Nabi Muhammad diutus adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmatan lil alamin, maka seorang muslim, seorang yang beragama Islam, individunya harus memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, karena dengan akhlak mulia ini yang bisa memberikan atau menerangi, mengindikasikan sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu dalam surat Ar-Rum, dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-30, itu Islam di situ menjadi atau sejalan dengan fitrah manusia. Ya. Jadi dari sini tegas bahwa dari ayat serta hadis di atas menjadi fondasi bahwa kerasulan Muhammad SAW bukan hanya untuk sekelompok kaum, ya, untuk orang-orang Arab di bangsa Quraisy atau di Timur Tengah atau hanya di Jazirah Arab, tetapi untuk seluruh alam. Nah, seluruh alam ini bukan juga sekedar untuk manusia. Dalam Islam itu dikenal bahwa Allah itu menciptakan ada 3 macam makhluk, yaitu makhluk yang namanya malaikat, yang tugasnya hanya melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa membantah. Lalu ada 2 makhluk berikutnya, yaitu manusia dan jin. Di samping itu ada juga hewan-hewan dan tumbuhan. Bahkan seluruh lingkungan abiotik, batu, pasir, itu semua adalah dalam Islam, konsep Islam dikatakan sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu sebagai seorang muslim harus memberikan rahmat bagi seluruhnya. Oleh karena itu dalam Islam juga diajarkan akhlak. Apabila kita berada di tengah hutan misalnya, nah kita dilarang untuk kencing atau membuang najis, kotoran di dalam lubang-lubang. Karena dikhawatirkan lubang-lubang itu adalah merupakan tempat tinggal makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti mungkin ular atau binatang-binatang lainnya, atau mungkin di batu-batuan, di tempat-tempat yang sepi, yang mungkin orang awam bilang tempat angker. Nah, itu kita juga tidak boleh membuang kencing atau membuang najis sembarangan, karena dikhawatirkan di situ ada tinggal atau ditempati oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu dari bangsa jin. Ya, mungkin selama ini kalau orang-orang awam bilang di situ ada penunggu, ya, ada penunggu, ada hantunya. Nah, ini dalam Islam itu termasuk kelompok-kelompok jin mereka. Jadi kita tidak boleh membuang kotoran atau membuang kencing, kotoran besar di tempat-tempat seperti itu, karena dikhawatirkan di situ tempat adalah rumah-rumah mereka. Nah, kalau rumah-rumah mereka dikotorin, nah ini kita juga dalam Islam dilarang. Bisa ya jatuhnya menjadi dosa, karena sama saja dengan kita membuang kotoran ke rumah orang lain. Nah, di dalam surat Ar-Rum yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, bagaimana kita lihat bagaimana dengan Islam rahmatan lil alamin ini dari dimensi spiritual. Dimensi spiritual, Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Ya, jadi dari dimensi spiritual, sesungguhnya bahwa Islam membebaskan manusia dari penghambaan atau perbudakan. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa dalam Islam tidak ada sistem perbudakan. Hatta sekalipun seorang raja, apabila dia mempekerjakan seseorang, maka dia harus memberikan upah sesuai dengan jerih payah kerja seseorang. Tidak boleh semena-mena. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan, satu hal yang membuat Nabi Muhammad dibenci adalah ketika beliau berdakwah melakukan pembebasan terhadap sistem perbudakan. Ya, sistem perbudakan. Nah, ini sangat mendapat perlawanan yang sangat sengit dari para petinggi-petinggi orang-orang Quraisy. Nah, contoh-contoh budak yang sampai dianggap sangat mulia seperti Bilal bin Rabah, seorang
bangsa Ethiopia, kulit hitam, rambut keriting. Ketika Rasulullah datang, dia dibebaskan dan dia dimuliakan. Sampai-sampai karena orangnya itu sangat taat, Rasulullah katakan bahwa sesungguhnya Bilal bin Rabah ini walaupun masih ada di dunia, tetapi bunyi terompahnya atau bunyi sendalnya itu sudah terdengar di surga. Ya, bayangkan, jadi seseorang yang dari budak dimuliakan, diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Nah, hal ini salah satu di antaranya mengindikasikan bahwa dari sisi spiritual, Islam sebagai rahmatan lil alamin ini adalah memuliakan seseorang bukan dari derajat seseorang atau status sosial seseorang. Nah, oleh karena itu, Islam sebagai rahmatan lil alamin dari dimensi spiritual secara singkat dapat kita uraikan, yaitu yang pertama, Islam membimbing jiwa menuju keseimbangan dan ketenangan. Islam mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga makhluk yang memiliki rohani atau jiwa. Ajaran Islam menyentuh dimensi terdalam jiwa manusia, ya, melalui ibadah, zikir, takarrub. Takarrub itu pendekatan diri kepada Allah. Dalam hal ini Islam adalah rahmat karena memberi jalan untuk menemukan ketenangan jiwa. Ya, orang yang sudah tenang jiwanya itu sering disebut dengan syakinah. Oleh karena itu ketika pengantin baru selalu didoakan supaya menjadi syakinah, itu tenang. Artinya kalau orang sudah jiwanya tenang, nah ini tidak mungkin dia akan mengganggu tetangganya atau orang lain. Nah, jadi walaupun di tengah hiruk pikuk dunia tetap tenang. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd 28 dikatakan bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu, orang yang selalu mengingat Allah atau dalam Islam disebut dengan berzikir, itu diharapkan hatinya menjadi tenang. Yang kedua, memberikan pembersihan jiwa dari penyakit-penyakit, ya, penyakit-penyakit rohani. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin ini membersihkan hati dari penyakit seperti sifat-sifat penyakit sombong. Ini adalah penyakit-penyakit rohani. Kalau kita penyakit jasmani kita bilang ya kepala sakit, perut sakit, malaria, diare. Tapi kalau penyakit-penyakit rohani, ya ini seperti sifat sombong, iri, dengki, ria. Ria itu suka pamer gitulah, punya apa-apa pamer ke orang, atau rakus dan tamak. Oleh karena itu dengan penyucian jiwa atau pembersihan jiwa atau disebut dengan tazkiyatun nafs, diharapkan seseorang itu bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tadi, ya, penyakit-penyakit rohani, sehingga akan berganti dengan sifat-sifat mulia seperti ikhlas, sabar, tawadu, ya, husnuzon atau berprasangka baik. Jadi ikhlas itu artinya selalu menerima dengan ikhlas. Diberikan sesuatu tidak terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Sabar, tawadu atau konsisten, dan selalu berprasangka baik. Berprasangka baik terutama kepada Sang Pencipta. Nah, dalam surat Al-Quran dikatakan bahwa sungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa. Ini dalam surat Asy-Syam ayat 9. Yang ketiga yaitu menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui tauhid. Inti spiritual Islam adalah tauhid. Jadi tauhid, atau kalau dalam ilmu lain disebut dengan teologi. Kalau dalam Islam tauhid, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah. Tauhid tidak hanya menegaskan bahwa hanya Allah yang disembah, tetapi juga memberikan makna eksistensi manusia, bahwa hidup ini memiliki tujuan. Ya, tujuan tentunya diberikan oleh Ilahi atau Allah. Dan seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini bisa menjadi bentuk ibadah apabila betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepada Allah. Nah, yang keempat, rahmat untuk semua dengan akhlak mulia. Spiritual Islam memuncak pada akhlak. Jadi makanya tadi saya katakan pada sebelumnya bahwa tidaklah Nabi Muhammad itu diutus kecuali hanya untuk akhlak. Akhlak ini yang paling penting. Sebagai misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia,
menyempurnakan akhlak manusia agar manusia itu bisa dibedakan dengan hewan atau binatang. Nah, binatang itu kalau lewat di depan kita mau berak ya tidak malu-malu dia karena tidak diberikan akhlak atau akal. Dengan akhlak, rahmat Islam bukan hanya dirasakan oleh individu tapi juga oleh orang lain, bahkan makhluk hidup lain di alam semesta. Inilah rahmat, konsep rahmat yang menyebar di seluruh alam atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Dari dimensi spiritual inilah Islam adalah rahmat karena membawa manusia pada ketenangan batin, kemurnian hati, hubungan dengan Tuhan serta mewujudkan akhlak yang luhur. Dan ini menjadikan Islam bukan hanya agama ritual, tetapi jalan hidup yang membawa kedamaian internal dan eksternal bagi alam semesta. Jadi ini ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana dengan Islam rahmatan lil alamin dari dimensi sosial. Di sini Islam menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Ya, melindungi yang lemah ini artinya bahwa proporsional. Artinya walaupun orang itu dia lemah, tidak memiliki kemampuan, kekuatan finansial atau punya power pemerintahan atau kekuasaan, tetapi semuanya sama di depan hukum. Oleh karena itu, dalam Islam, dalam surat Al-Ma'un dan surat An-Nisa dikatakan bahwa segala bentuk penindasan dan kezaliman itu di dalam Islam ditolak. Semua orang sama di depan hukum. Oleh karena itu Islam memerintahkan keadilan sosial, melarang penindasan serta perlindungan terhadap kaum yang lemah. Dalam perang, apabila seseorang telah menyerah, maka sangat dilarang untuk dizolimi, disakiti, dihina, diintimidasi, ataupun dibunuh. Itu dalam Islam dilarang sama sekali. Dalam perang, apabila seorang telah menyerah, maka dia harus dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak sampai dengan saat ketika pergantian, misalnya pertukaran tawanan. Nah, itu harus dikembalikan dengan cara yang baik. Islam sebagai rahmatan alamin atau rahmat bagi seluruh alam dalam dimensi sosial berarti bahwa ajaran Islam membawa kebaikan, keadilan dan kesejahteraan tidak hanya bagi umat Islam itu sendiri, tapi juga bagi seluruh manusia tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan. Nah, oleh karena itu, Islam rahmatan alamin dalam dimensi sosial ini bisa kita lihat dari prinsip keadilan atau disebut dengan al-adl. Jadi Islam menegakkan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan keadilan dan berbuat ihsan. Terus keadilan ditegakkan untuk semua. Ya, untuk semua ini bukan saja keadilan itu kalau suatu negara Islam atau suatu pemerintahan Islam, bukan saja keadilan itu spesifik untuk umat Islam, tapi harus semua orang yang ada dalam pemerintahan atau kerajaan atau negara itu harus adil dan sama di depan hukum. Islam juga ya dalam dimensi sosial ini menghapus diskriminasi dan kesetaraan. Jadi Islam memuliakan seluruh manusia sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 70. Nah, dalam khutbah wadah atau khutbah perpisahan Nabi besar Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak ada keunggulan Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa. Artinya bahwa semua adalah sama di dalam Islam. Islam juga dari dimensi sosial ini menjaga hak-hak sosial, hak-hak anak yatim, anak piatu, fakir miskin, hak tetangga, orang tua, musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, ini juga kalau kita bertemu dengan orang yang melakukan perjalanan, dia membutuhkan bantuan kita harus memberikan bantuan. Ya, kita memberikan bantuan karena orang musafir itu biasanya jauh dari keluarganya. Terus berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin. Lalu memiliki prinsip solidaritas, ya, solidaritas dan saling tolong menolong. Umat Islam diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, di sini
Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong, tetapi ada tanda kutipnya. Tolong-menolong itu harus dalam ketakwaan dan kebaikan. Artinya tidak boleh sampai kita saling tolong-menolong dalam melakukan kemungkaran atau keburukan. Seperti ya kita sama-sama tolong-menolong untuk melakukan pencurian atau korupsi. Nah, ini dalam Islam diharamkan. Tapi kalau kita saling tolong-menolong dalam membangun pasar rakyat, membangun jalan, ya, membangun gedung serbaguna dan lain sebagainya, nah ini di Islam dianjurkan. Dalam masyarakat, ya, di dalam masyarakat ini berarti aktif membangun lingkungan dan peduli atau siap berbagi dan sensitif atau tanggap sosial. Nah, dimensi sosial ini juga Islam diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas dan harus toleransi. Rasulullah SAW menjamin keselamatan dan kebebasan beragama kepada kaum non-muslim atau sering disebut dengan kaum zimmi. Sebagai contoh adalah Piagam Madinah, di mana di situ dinyatakan bahwa sosial inklusif yang memberi hak setara bagi muslim dan non-muslim. Artinya semuanya sama di hadapan pengadilan. Dimensi sosial ini juga dianjurkan bahwa Islam harus membangun perdamaian dan menghindari perpecahan dan kerusakan. Islam melarang tindakan aniaya, kekerasan, dan kerusakan sosial. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205, dan Allah tidak menyukai perbuatan yang merusak atau menyukai kerusakan. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa Islam rahmatan lil alamin dalam dimensi sosial hadir sebagai sistem yang mendorong pembentukan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, damai, sejahtera, dan berlandaskan kasih sayang universal. Misi sosial Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Oke, itu. Lalu berikutnya, bagaimana dengan dimensi, ya, Islam rahmatan lil alamin dari dimensi ekologis? Dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu memberikan larangan kepada manusia untuk membuat kerusakan. Karena sungguhnya semua muslim adalah sebagai manusia adalah sebagai khalifah, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan keseimbangan lingkungan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwa dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah telah memberikan bumi ini menjadi tempat yang baik atau telah diperbaikinya. Islam sebagai rahmatan alamin dari dimensi ekologis berarti bahwa ajaran Islam membawa rahmat, kasih sayang, dan keberkahan bagi seluruh alam semesta, termasuk lingkungan hidup dan ekosistem. Nah, di sini kita bisa lihat ada minimal ada 5 konsep untuk menjelaskan ini. Yang pertama, bahwa konsep tauhid dan amanah ekologis. Dalam Islam manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Nah, sebagaimana dalam surat Al-A'raf 56. Tauhid tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga dengan alam semesta. Yang pernah kita diskusikan, ya, hubungan manusia dengan manusia disebut dengan hablum minan nas, manusia dengan Tuhan hablum minallah. Manusia dengan alam semesta yaitu hablum minal ard. Yang kedua adalah prinsip larangan merusak lingkungan sebagaimana dalam surat Al-A'raf 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah telah memperbaikinya. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang kerusakan atau pengerusakan lingkungan, seperti bisa mengakibatkan kerusakan pencemaran air, penebangan hutan secara liar sehingga menimbulkan banjir, ya, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas sehingga bisa menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ajaran Islam dalam konsep dimensi ekologis, bahwa ajaran Islam mengajarkan agar kita selalu hidup dalam berhemat atau tidak
berlebih-lebihan. Sebagaimana surat Al-Isra 27 dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang boros, yang berlebih-lebihan atau membuang-buang sumber daya itu adalah termasuk saudara-saudaranya setan. Nah, jadi kalau seseorang yang suka boros, ya makanya cuma satu piring, tapi ambilnya sampai 2 piring sehingga satu piringnya sudah kekenyangan, sisanya dibuang. Nah, ini dalam Islam dikatakan sebagai teman-temannya setan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 27. Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan dan keberlanjutan, termasuk dalam penggunaan air sekalipun, walaupun air itu berlimpah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bahkan ketika kalian berwudu pun di pinggir sungai, Rasulullah SAW melarang untuk berlebihan dalam penggunaan air. Walaupun di pinggir sungai, kita juga harus berhemat. Seperti itulah ajaran dimensi rahmatan lil alamin dari dimensi ekologis. Yang keempat adalah kasih sayang terhadap makhluk hidup lainnya. Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan balas kasih kepada hewan dan tumbuhan, bahkan menceritakan pahala memberi minum binatang atau larangan menebang pohon secara sembarangan. Nah, yang kelima, alam sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat, disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 dan sampai dengan 191 dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, oleh karena itu, alam adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dieksploitasi secara berlebihan sampai menimbulkan kerusakan. Dan kerusakan itu nanti akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, akhirnya dapat kita katakan bahwa Islam sebagai rahmatan alamin dalam dimensi ekologis mengajarkan bahwa menjaga kelestarian alam adalah bagian dari ibadah. Seorang muslim yang sejati adalah menjaga bumi, yang peduli lingkungan, hemat, dan penuh kasih sayang terhadap semua ciptaan Allah. Maka ekologi bukan hanya isu ilmiah, tetapi juga isu iman dan moral di dalam konteks Islam. Berikutnya, bagaimana dengan Islam rahmatan lil alamin dari dimensi peradaban? Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh beberapa tokoh ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarij, Asifena, dan lain sebagainya. Ya, dicontohkan dalam kitab-kitab atau buku-buku yang telah mereka karang dan sudah terkenal menjadi referensi bagi ilmu-ilmu modern saat ini. Peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam itu diusahakan untuk mendorong pencarian ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan umat manusia. Peradaban Islam menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti yang tadi yang saya sebut ini, ya, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarij. Islam rahmatan alamin dari dimensi peradaban secara singkat berarti Islam sebagai rahmat. Rahmat itu tadi saya katakan kasih sayang, kebaikan, dan kebermanfaatan bagi seluruh alam semesta. Dari dimensi peradaban, Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi menempatkan atau meletakkan pondasi peradaban yang memuliakan manusia, alam, ilmu, dan keadilan. Di sini peradaban ilmu pengetahuan, Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, membaca. Nah, ini mengindikasikan bahwa membaca adalah merupakan awal dari tadi pengkajian ilmu pengetahuan. Dalam sejarah peradaban Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarij, Al-Farabi, dan lain sebagainya, dan menjadikan ilmu sebagai jalan rahmat bagi umat manusia. Peradaban kemanusiaan, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk mulia atau sering disebut dengan asyraf al-makhluqat. Konsep hak asasi manusia, persamaan derajat, dan keadilan sosial dalam Islam
melampaui zamannya dan menjadi nilai universal yang membentuk peradaban manusia yang adil dan beradab. Peradaban lingkungan, Islam mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, menjaga keseimbangan ekologis yang seperti tadi kita sudah bahas, ya, atau menjaga keseimbangan ekologis atau disebut dengan mizan dalam bahasa Al-Quran, dan tidak melakukan kerusakan atau fasad. Nilai-nilai ini melahirkan peradaban hijau yang berkelanjutan dan penuh rahmat bagi seluruh alam. Peradaban politik dan hukum, Islam membangun sistem politik yang menekankan musyawarah atau syura, keadilan atau adil, dan amanah yang menjamin keutuhan tatanan masyarakat. Prinsip ini menjadi pilar negara yang beradab saat ini dan negara yang berkemanusiaan, seperti contohnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum Islam, banyak terjadi perbudakan seperti tadi kita sudah bahas. Banyak terjadi penindasan. Banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok atau para raja-raja. Ketika Islam muncul, Islam menghapus itu. Dan ini adalah salah satu mengapa Nabi Muhammad itu sampai sekarang dibenci, karena dia melawan tatanan kehidupan yang tidak adil pada masa itu dan sampai saat ini. Berikutnya, peradaban budaya dan sosial. Islam tidak memaksakan Arabisasi, melainkan menghormati keragaman budaya sepanjang tidak bertentangan dengan tauhid dan akhlak. Ini memungkinkan Islam tumbuh di berbagai bangsa dan negara, memperkaya budaya-budaya lokal tanpa menghilangkan esensi keislamannya dari budaya-budaya lokal. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa Islam rahmatan lil alamin dari dimensi peradaban adalah Islam membangun manusia dan dunia dengan kasih sayang, ilmu, keadilan, dan kelestarian. Ia menciptakan peradaban yang beretika, berilmu, berbudaya, dan berkeadilan, membawa cahaya bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Selanjutnya, Islam dan keberagaman. Ya, dalam Al-Quran, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 256 dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Ya, di sini perlu dipahami bahwa dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada konsep la ikraha fiddin atau tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu, orang Islam, umat Islam dilarang memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ya, karena ini larangan la ikraha fiddin. Karena dalam Islam Allah katakan bahwa Allah telah memberikan manusia sebagai makhluk sempurna dengan akal. Dengan harapan Allah, dengan akal itu manusia harus bisa menemukan dan mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu adalah merupakan jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Islam menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama. Bagaimana dengan implementasi Islam rahmatan lil alamin dalam dunia modern saat ini? Maka dilakukanlah berbagai usaha dengan pendidikan Islam berbasis kasih sayang, perjuangan keadilan sosial, menolak ekstremisme atau ekstremisme. Terus etika lingkungan yang berkelanjutan atau sustainability. Nah, di sini implementasi Islam rahmatan alamin yang modern dari dimensi peradaban dalam konteks dunia modern, Islam sebagai rahmat bagi semesta alam harus tampil bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan relevan dan transformatif, ya, yaitu melakukan implementasi konkret dalam 5 pilar peradaban modern melalui pendidikan dan intelektualisme, di mana Islam mendorong pendidikan universal dan merdeka. Implementasinya adalah mengembangkan sistem pendidikan Islam yang holistik. Ya, holistik artinya keseluruhan, perpaduan antara akal, ruh, dan jasad. Jadi, perpaduan antara akal, rohani, jasmani, seperti pesantren digital, universitas Islam berbasis riset, dan literasi al-syar'i lainnya. Kebebasan berpikir dalam batas wahyu, itu mendorong dialog antara agama dan sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan Islam kontemporer seperti Syahid Hussein Nasar, Tariq Ramadan, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi,
Islam rahmatan lil alamin, di sini Islam selalu menitik beratkan atau memerintahkan untuk sedekah, wakaf produktif, zakat digital, ekonomi syariah berbasis UKM. Nah, ini dalam dunia modern adalah implementasi nyata konsep rahmatan lil alamin Islam dari sisi ekonomi. Islam mendorong etika bisnis atau integritas, keadilan, dan anti riba untuk melawan kapitalisme eksploitatif. Ya, jadi kapitalisme artinya seorang yang ingin menguasai segalanya, itu Islam melarang. Harus semua kekayaan itu dibagi secara adil kepada semua masyarakat. Maka Islam mendorong koperasi syariah dan juga bank-bank syariah, ya, yang menjadi instrumen peradaban yang menjamin kesejahteraan bersama, tidak hanya berorientasi profit atau profit oriented. Teknologi dan ekologi. Islam mendorong teknologi yang maslahat dan beradab, bukan merusak manusia dan lingkungan. Contohnya, smart city berbasis etika Islam, energi terbarukan yang ramah lingkungan atau solar panel, biogas di dalam pesantren. Konservasi berbasis fikih lingkungan. Islam melarang israf atau berlebihan dalam melakukan eksploitasi terhadap bumi sehingga cenderung merusak bumi. Kampanye green masjid atau zero waste pesantren dan fikih urban farming adalah contoh-contoh aplikatif yang telah diterapkan dalam sosial dan kemanusiaan. Pluralisme sipil tanpa relativisme akidah. Jadi Islam mengajarkan koeksistensi damai, ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, yang tadi saya katakan ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan memberikan perlindungan terhadap minoritas. Gerakan dakwah sosial seperti Muhammadiyah, ya, NU, PKPU, Lazismu menunjukkan wajah Islam sebagai kekuatan sipil yang melindungi kaum yang lemah atau mustadafin, tanggap terhadap bencana, melakukan penyantunan terhadap anak-anak jalanan, rumah singgah, layanan kesehatan gratis adalah implementasi konkret nilai-nilai rahmatan lil alamin yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Konferensis dan etika publik. Islam rahmatan lil alamin menolak tirani dan nepotisme, mendorong politik etis yang amanah, transparan dan adil. Prinsip syura, maslahah, dan muqasyid syariah, ya. Muqasyid syariah digunakan dalam menyusun kebijakan publik, contohnya hukum progresif berbasis keadilan substantif. Gerakan anti korupsi berbasis agama seperti yang dilakukan oleh KPK dengan mendekatkan moral Islam adalah bentuk penterjemahan etika kenabian di lingkungan publik. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa implementasi modern Islam rahmatan lil alamin bukan nostalgia sejarah, melainkan transformasi nilai-nilai tauhid ke dalam tatanan hidup kontemporer, menciptakan dunia yang adil, lestari, inklusif, dan berakhlak. Islam menjadi bukan hanya agama spiritual, tetapi juga arsitektur peradaban yang rahmatan dalam teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, demikianlah. Sampai dapat kita buat satu kesimpulan singkat, Islam adalah rahmatan yang harus dihadirkan dalam kehidupan nyata. Jadi Islam adalah rahmat atau kasih sayang yang harus diaplikasikan atau dihadirkan dalam kehidupan nyata. Seorang muslim dituntut menjadi agen kasih sayang, solutif atau memberikan solusi, bukan destruktif, dan kedamaian dunia. Oke, itu saja mungkin perkuliahan kita tentang Islam rahmatan alamin. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa memahami dan bisa menambah wawasan dan pemahaman. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita tanyakan ketika kita bertemu di kuliah atau melalui VN grup mata kuliah atau melalui link YouTube dari materi yang diikuti ini. Baik, terima kasih kepada semua perhatian para mahasiswa.
Saya berharap semua mahasiswa dalam keadaan sehat, terus tetap semangat dalam mengikuti rangkaian perkuliahan pada semester ini. Oke, sampai kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan yakinlah setiap perjuangan pasti akan menuai hasil yang diharapkan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.